Ibu, maaf Ya, ya nggak. Iya, mau ngomong. ya baik Bapak Ibu Mitra dan Kepala Unit Bimba Ayueo pada hari ini untuk laporan aplikasinya ya sebelum kita sama-sama membuka laporan aplikasinya atau mungkin jika Bapak Ibu belum mendapatkan link untuk laporan aplikasinya ya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan fitur-fiturnya atau menu-menunya, menu apa saja yang nanti akan Bapak Ibu input, Bapak Ibu isikan atau Bapak Ibu laporkan kepada Bimba Ayueo. Ya, tentunya di dalam laporan aplikasinya itu banyak sekali menu, banyak sekali fitur. Namun kami sudah berikan catatan di sini menu apa saja yang harus Bapak Ibu perhatikan, menu apa saja yang harus Bapak Ibu input di laporan aplikasinya. Ada 10 menu di sini, ada 10 fitur ya. Untuk nantinya Bapak Ibu bisa pelajari bersama bersama kami di sini. Yang pertama ya, langsung saja. Tentunya ketika kita masuk ke aplikasi, kita harus login terlebih dahulu. Ya, untuk login tentunya kita harus mempunyai linknya. Nah, linknya di sini ada https laporanstripbimba.com. Kemudian nanti kita diarahkan untuk masukkan username, masukkan password seperti biasa ketika kita masuk ke media sosial. Kemudian kami arahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengganti password. Ada di old password, new password, dan confirm password. Nah, agar lebih mudah bagaimana kita loginnya, saya akan langsung saja mempraktekkan yang pertama untuk menu loginnya. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link ataupun eh, websitenya ya untuk laporan stripbimba.com. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke websitenya akan ada tampilan seperti ini, yaitu ada pilihan pusat dan unit. Nah, tentunya karena Bapak Ibu berada di unit, maka Bapak Ibu pilih yang berwarna hijau, yaitu pilihan unit. Nah, nanti ketika Bapak Ibu pilih unit akan berubah ke tampilan yang seperti ini ya. Jadi tampilannya sudah masuk ke laporan unit. Nah, untuk itu kita nanti diarahkan untuk login di sini atau sign in ya. Akan ada masukkan email atau username dan juga masukkan password. Nah, Bapak Ibu untuk username kita menggunakan 10 digit ya biasanya ya. Kita akan menggunakan 10 digit diawali dengan kata bimba. Dengan penulisan kata bimbanya sesuai dengan kata bimba yang tercantum atau yang kita gunakan selama ini ya. Jadi BI kecil, MBA-nya besar untuk penulisannya. Kemudian 5 digit selanjutnya yaitu nomor cabang unit. Nah, nomor cabang unit ini bagi unit yang baru bergabung, nah, mungkin belum mendapatkan ya, tapi nanti kalau eh, sudah resmi, sudah diberikan oleh dari divisi kemitraan, nah pasti akan mendapatkan nomor cabang ini. Seperti cabang yang atau laporan yang saya gunakan ini, nomor cabangnya yaitu 04372. Nah, maka kita akan menggunakan username seperti ini. Bimba 04372. Nah, untuk username ini seluruh unit aktif ini hampir sama ya untuk username-nya jadi menggunakan kata Bimba plus nomor cabang unit. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita harus memasukkan passwordnya. Password yang diberikan oleh pusat itu sudah pasti 123123 ya, tetapi nanti kita lebih baik ya kami arahkan, kami sarankan untuk teman-teman Bapak Ibu Kepala Unit ataupun mitra ini untuk mengganti password. Saya akan masukkan password yang dari
laporan kami. Nah, setelah sudah ini bisa diklik ya, bisa diklik atau tidak terserah Bapak Ibu. Kalau diklik remember me ini bisa nanti sebagai kita tidak perlu memasukkan kembali. Jadi biasanya sudah tertera di sini untuk username dan passwordnya. Dan tinggal kita sign in. Maka kita akan masuk ke laporan aplikasi kita dan kita sudah ada tagline Bimba di sini, yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Nah, lalu setelah kita login, tadi kami sarankan atau kami arahkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengganti password ya, untuk mengganti password. Kenapa sih harus diganti password? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita menggunakan username yang hampir sama setiap unitnya, yaitu menggunakan kata Bimba dan menggunakan nomor cabang unit. Nah, nomor cabang unit yang diberikan dari pusat itu biasanya 4 digit ya. Nah, jadi untuk mendapatkan 5 digit kita akan menambahkan angka 0 di depannya. Jadi contoh seperti tadi. Dengan password yang sama juga 123 123. Nah, itu dari kurang lebih 3.000 unit. Nah, diberikan username yang hampir sama. Khawatirnya akan ada kesalahan penulisan angka ya, atau penulisan username. Nah, jadi nanti bisa saja unit lain masuk ke laporan unit Bapak Ibu atau sebaliknya Bapak Ibu yang masuk ke laporan unit lain. Nah, untuk itu kami arahkan untuk kami sarankan Bapak Ibu untuk mengganti password ke password yang baru agar unit lain tidak bisa masuk ke laporan dari Bapak Ibu karena passwordnya sudah berbeda seperti itu ya. Nah, untuk cara mengganti password kita bisa klik ya bagian kanan atas di sini ada gambar profil. Nah, seperti di sini kalau ini kan laporan yang saya gunakan yaitu laporan dari unit Bate Gede. Nah, jadi namanya Bate Gede as admin unit. Nah, kalau misalkan unit Bapak Ibu contoh yang ada di sini ya Bimba Cinanjung. Nah, nanti di profilnya akan muncul Cinanjung as admin unit. Nah, Bapak Ibu klik foto profil di sini akan muncul change password dan logout. Change password tentunya untuk mengganti password, logout untuk keluar. Nah, kita akan ganti password, jadi kita klik change password. Kemudian kita diarahkan untuk mengisi old password, ya ini password lamanya. Contoh password lamanya yang diberikan pusat itu sudah pasti 123 123. Kemudian kita ganti ke password yang baru. Ya, kita isikan password yang baru sesuai dengan eh, kehendak masing-masing dari unitnya ya, sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh unitnya masing-masing ya. Jadi bisa menggunakan angka ataupun mungkin bisa menggunakan huruf silahkan. Bisa disesuaikan oleh unitnya masing-masing. Yang penting setelah mengisikan new password ini jangan sampai lupa passwordnya ya. Bisa dicatat di handphone ataupun di catatan nanti disimpan agar Bapak Ibu ketika lupa bisa dibuka kembali. Bisa diisikan new passwordnya. Contoh ya, misalkan bisa diisikan sesuai dengan unitnya masing-masing, kemudian ditulis kembali password barunya di confirm password. Jadi new password dan confirm password ini isinya sama agar Bapak Ibu bisa mengupdate password ya. Ketika sudah sama bisa diupdate password di sini bisa diklik nanti akan passwordnya akan berubah ya, akan berubah sesuai dengan password baru yang Bapak Ibu masukkan di new password yang sebelumnya. Ya, itu Bapak Ibu untuk kita bisa mengganti password lama menjadi password yang baru. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menggunakan fitur yang kedua, yaitu di menu profil unit. Nah, di profil unit ini untuk isinya yaitu ada profil unit, ada kontak unit, dan rekening bank. Kemudian kita akan langsung masuk ke profil unitnya. Nah, seperti ini ya, kita klik menu profil unit, maka di dalamnya ada data-data unit ya.
Contoh di sini ada nomor cabang, nama unit sampai dengan nilai JMP dan nama Korwil, kemudian kontak ada nomor HP, email dan alamat. Kemudian rekening bank, nanti akan ada nama bank, virtual akunnya, dan atas nama. Nah, jika data-data ini tidak sesuai, Bapak Ibu tidak bisa menggantinya ya, tidak bisa diganti oleh Bapak Ibu. Yang punya akses untuk mengganti hanya pusat. Nah, jadi ketika ada kesalahan di profil unit, di kontak, ataupun di rekening bank, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke pusat agar bisa diperbaiki data-data di profil unitnya masing-masing. Nah, kemana kita bisa mengkonfirmasi atau bisa eh, melaporkan kesalahannya? Nah, di sini ya, kita bisa klik di laporan. Di menu laporan kita bisa klik. Nah, di menu laporan ini ada teknis laporan, ya. Nah, di sini ada teknis laporan dan juga call center. Nah, Bapak Ibu bisa send WA ya di sini atau bertanya ke nomor ini untuk nantinya ketika ada kendala di laporan aplikasinya. Seperti itu ya, Bapak Ibu, itu untuk profil unit. Jadi mohon diingat kembali bahwa profil unit hanya bisa diganti atau diperbaharui oleh pusat. Nah, Bapak Ibu yang di unit tidak bisa memperbaiki untuk data di profil unit. Ya, baik itu untuk profil unit. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke menu yang ketiga, yaitu ada menu staff, ada daftar staff, tombol tambah staff, tombol impor staff, download impor staff result, kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Kita akan langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, di sebelah kiri banyak sekali untuk menu-menunya ya. Kita akan masuk ke menu staff di sini ya. Ada daftar staff, ada absensi. Kita pilih yang daftar staff. Nah, baik, ini untuk daftar staff yaitu data atau daftar staff atau relawan yang ada di unit masing-masing. Nah, contoh seperti ini ya. Contoh ini di unit Batik Gede hanya ada kepala unit ya, satu kepala unit. Nah, padahal sudah ada beberapa motivator yang bergabung di unit. Nah, artinya kita harus memasukkan nama-nama motivator ataupun nama-nama kepala unit yang tergabung di unit tersebut. Nah, untuk itu kita mempunyai dua tombol di sini, ada tombol tambah staff dan ada tombol impor staff. Bedanya apa? Untuk tombol tambah staff yaitu menambahkan data satu per satu. Nah, satu data kita masukkan, satu data kita masukkan lagi. Nah, ini kita menggunakan tambah staff. Nah, namun untuk impor staff ini kita bisa gunakan ketika ada banyak data ya, ada banyak data yang mau diupload. Nah, ini kita juga bisa menggunakan impor staff. Nah, akan tetapi untuk impor staff ini kita tidak bisa menggunakannya langsung. Kita harus menggunakan aplikasi tambahan yang sudah disiapkan oleh Bimba Aiweo. Dan untuk penggunaan tambah staff dan impor staff ini bisa digunakan salah satu saja. Tidak perlu keduanya digunakan. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan dipilih saja ya. Mana yang mungkin Bapak Ibu anggap lebih mudah, lebih simple, dan lebih gampang gitu ya, lebih gampang untuk digunakan. Jadi tidak perlu keduanya digunakan gitu. Yang penting Bapak Ibu tahu untuk cara penggunaannya. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa oh tambah staff ini mudah, apalagi kalau yang dimasukkan cuma satu, kemudian minggu depan satu, nah seperti itu. Nah ini bisa menggunakan tambah staff saja. Tapi kalau sekaligus mau memasukkan banyak, menggunakan impor staff. Kita coba satu persatu ya untuk penggunaan tambah staff. Kita klik tambah staff di sini. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengisi data-data dari staf atau relawan yang ada di unit kita. Yang pertama ada NIK. NIK ini nomor induk karyawan ya, nomor induk karyawan, bukan nomor induk kependudukan. Jadi tidak perlu diisi nomor KTP ya, tidak perlu menggunakan KTP-nya. Nah, nomor induk
karyawan ini kita bisa menggunakan nomor urut saja ya, bisa menggunakan nomor urut saja. Contohnya misalkan dari angka satu, 2, Taruh 3, kabel panjang ke Her. Taruh kabel dan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Tapi untuk saat ini saya menggunakan kombinasi data gitu ya, kombinasi angka untuk eh, mempermudah gitu, untuk mempermudah kami eh, mendata relawan yang ada di unit. Nah, seperti itu. Kami menggunakan 5 digit nomor cabang dan 4 digit angka tambahan. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan seperti ini pun sangat boleh gitu ya, sangat boleh. Jadi tidak masalah. Ini hanya karena kami juga untuk proses training kan banyak, jadi setiap bulan ini pasti bertambah banyak seperti itu untuk data kami. Nah, untuk itu dari Bapak Ibu silahkan untuk nicknya bisa disesuaikan, digunakan nomor urut saja juga boleh atau mau mengikuti kami juga boleh. Contoh misalkan mau menggunakan nomor cabangnya terlebih dahulu, kemudian dikasih, kemudian baru nomor urut boleh gitu. Contoh misalkan kalau mau memulai dari awal kita bisa menggunakan nomor cabang kami di sini 04372, kemudian mulai dari 001. Nah, seperti ini boleh juga ya, atau langsung satu seperti ini juga boleh. Jadi itu silahkan disesuaikan saja dengan unitnya. Namun untuk di kali ini saya akan melanjutkan dari data yang sudah ada di kami, yaitu dari 043721112. Nah, saya akan melanjutkan ke 1113 ya, seperti ini. Nomor selanjutnya. Kemudian diisikan namanya. Nah, contoh ya. Kemudian untuk jabatannya, misalkan jabatannya asisten KU gitu ya. Ketika sudah ada asisten KU misalnya. Dan kita pilih statusnya, statusnya sudah pasti aktif ya kalau dia sudah lama di unit. Kemudian untuk departemennya kita bisa pilih Bimba Ayuweo. Tanggal masuknya disesuaikan tanggal masuknya. Kalau kita mau cari tahunnya, kita bisa klik yang paling atas ya di sini. Kita bisa klik di sini lagi. Nah, kita bisa pilih tahunnya. Contoh misalkan yang bersangkutan masuk di tahun 2024. Nah, seperti ini. Bulannya nanti kita tinggal sesuaikan. Contoh bulan Maret, untuk di tanggalnya kita sesuaikan tanggal masuknya. Contoh di sini tanggal 4. Nah, tanggal masuknya 4 Maret 2024. Ini contoh ya. Tanggal lahir juga kita sesuaikan dengan tanggal lahir yang bersangkutan. Kita bisa pilih atau kita bisa cari tahunnya di paling atas. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan tahunnya. Nah, seperti ini. Contoh kelahiran 2000 ya, 2000-an. Kemudian misalkan ini untuk tanggal lahirnya. Nah, seperti ini ya. Contoh seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa ditulis manual ya. Bisa ditulis manual. Contoh seperti ini. Dia lahirnya tanggal 2 Februari tahun 2000. Nah, seperti ini. Nah, dengan catatan Bapak Ibu menggunakan tanda pisahnya yaitu tanda strip. Ya, tanda strip. Yang kita gunakan tanda strip, bukan tanda garis miring, bukan titik ya. Jadi kita gunakan tanda strip. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa disesuaikan. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik tanggal di sini, kalender di sini. Nah, atau nanti ditulis manual ya dengan tanda pemisahnya yaitu tanda strip. Oke, selanjutnya kita isikan nomor teleponnya, kita sesuaikan saja nomor teleponnya, contoh. Kemudian kita sesuaikan emailnya. Nah, di bawahnya ada nomor rekening bank dan atas nama. Ter ada catatan kembali yaitu opsional. Nah, untuk opsional ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau mau diisi silahkan, kalau tidak pun tidak masalah ya, tidak apa-apa. Ini hanya sebagai pendataan saja untuk nomor rekening bank dan atas nama. Kalaupun mau tidak menggunakan misalkan ya sistem
pemberian gaji atau imbalannya itu cash, ya, tidak perlu nomor rekening, ya, jadi tidak masalah. Kalau misalkan sistemnya transfer, mau ditulis atau tidak pun juga tidak apa-apa gitu ya. Ini sebagai pendataan saja. Ini opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Boleh diisikan, boleh tidak. Nah, kalau sudah kita isi, kita coba cek sekali lagi apakah sudah sesuai dari nicknya, ya, dari namanya, jabatan dan selanjutnya apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, maka di sini ya sudah masuk data yang tadi kita input dari nick, nama, jabatan, status departemen, tanggal masuk, masa kerja, dan di sini juga ada kolom aksi. Kolom aksinya ada lihat staff, ada ubah staff. Ketika kita klik lihat staff, maka kini kita bisa melihat data-data staff yang ada di data staff yang tadi kita ingin lihat. Kemudian ada ubah staff di sini. Nah, di sini ada ubah staff, kita bisa mengubah data-data yang ada gitu ya, data-data contoh misalkan ternyata untuk motivator ini resign. Nah, kita bisa klik di sini ya, kita bisa ganti statusnya motivator tersebut resign. Kemudian kita simpan. Nah, maka nanti statusnya di sini berubah menjadi resign. Lalu di sini ada set as out staff ya. Ini berarti motivator tersebut sudah keluar. Nah, contoh misalkan seperti ini ya, ada yang sudah keluar, alasannya apa? Contoh catatannya karena dia keluar karena pindah rumah. Nah, kita set sebagai keluar di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu di kolom aksi akan berubah lagi, akan ada delete stuff di sini ya, yang bergambar tong sampah. Ketika kita mau menghapus data staff tersebut, kita bisa menggunakan tombol delete stuff. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Ketika kita mau menambahkan staff lagi, ya kita bisa klik tambah staff lagi, kemudian kita isikan dari awal, kita cek apakah datanya sudah benar, lalu bisa kita simpan. Nah, itu untuk penggunaan tombol tambah staff. Kemudian kita akan lanjutkan menggunakan tombol impor staff ya. Kita klik di sini tombol impor staff, maka akan muncul arahan seperti ini ya. Jadi kita disuruh untuk mengeklik ya, untuk mengeklik di sini di kata here to download sample file. Lah, kita klik di sini maka nanti kita akan diarahkan untuk mendownload import staff template. Nah, untuk import staff template ini kita bisa simpan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Saya akan masukkan ke laporan saya. Nah, saya akan simpan di sini. Kemudian ketika sudah terdownload, kita bisa buka. Nah, maka kita sudah mendapatkan template untuk mengimpor data-data staff yang akan kita upload. Nah, jika ada data tambahan ya, kita sisakan saja di kolom yang pertama. Untuk kolom berikutnya bisa kita hapus ya. Kita sisakan di kolom yang pertama saja. Nah, kalau sudah kosong ya berarti tidak perlu dihapus. Nah, kemudian untuk mendapatkan templatenya kita membutuhkan lagi tambahan aplikasi yang sudah kami siapkan. Nah, namanya yaitu Master Generate Import dalam kurung CSV. Nah, di dalamnya itu hampir sama ya, untuk data yang kita butuhkan ada nick, nama, jabatan, status sampai dengan rekening bank atas nama ya. Kemudian kita harus isikan datanya. Nah, contoh ini di sini ada nick yang akan kita gunakan ya. Kita juga harus sesuaikan dengan nick yang sudah berlaku di sini. Nick yang terakhir 1113 artinya, nah, nick ini sudah kita gunakan. Nah, jadi ini bisa kita ganti ke 16 ya.
Nah, seperti ini kita sesuaikan nicknya. Kemudian untuk nama jabatan kita isikan sesuai dengan arahan atau sesuai dengan kebutuhan dari judulnya masing-masing. Nah, kemudian ada perbedaan di sini yaitu ada tanda bintang dan tanda pagar. Yang bertanda pagar ini artinya opsional, boleh diisi ya, boleh diisi atau tidak diisi pun tidak masalah. Nah, seperti ini ya. Contohnya ada yang saya isi, ada yang tidak gitu ya. Nah, ketika sudah seperti ini tidak masalah karena ber- bertanda pagar. Tetapi kalau yang bertanda bintang nanti akan mempengaruhi status CSV di sini ya. Status CSV di paling kanan ketika ada tanda bintang dan tidak kita isi, maka nah data status CSV-nya akan berubah seperti ini. Nah, bisa menjadi silang ya. Nah, seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan, harus kita isi untuk yang bertanda bintang, yang bertanda pagar bisa opsional. Nah, lalu ketika di status CSV-nya sudah checklist, maka tinggal kita pindahkan CSV yang ada di sini ya, yang paling kanan yang berwarna hijau, kita copy ya, kita bisa klik kanan copy atau Ctrl C juga boleh. Kemudian kita kembali lagi ke import staff template tadi. Kemudian kita pastekan, kita bisa klik kanan, pastenya pilih yang 123, paste value. Nah, kemudian bisa kita save. Nah, ada pilihan seperti ini, kita pilih yes. Nah, kemudian bisa kita close ya. Lalu kita kembali lagi ke import staff. Kita klik yang berwarna merah. Nah, kita pilih tadi ya yang laporan. Nah, di sini kita klik yang import staff template, kemudian kita open. Sudah masuk di sini, kita klik yang import berwarna biru. Nah, maka data-data yang sudah kita import akan masuk dan kita akan mendapatkan laporan dari hasil uploadnya. Kita bisa save di sini. Setelah kita save, kita buka. Nah, untuk laporannya dari hasil uploadan kita sudah berhasil, berhasil, dan berhasil. Nah, ini ya untuk cara kita upload data secara banyak menggunakan tombol import staff. Jadi nama-nama data-data yang sudah kita masukkan tadi sudah masuk semua ke dalam daftar staff di unit kita masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol tambah staff ataupun tombol import staff sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, itu tadi ya, Bapak Ibu, untuk kita menambahkan data staff yang harus kita input ke unit kita masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya kita akan kembali lagi ke fitur utamanya. Yang keempat yaitu kita masuk ke menu murid, buku induk, input dan update, ada tombol tambah murid, tombol import murid aktif, download, import murid result, kolom aksi, ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Kita langsung masuk ke laporannya, kita pilih menu murid, kemudian kita masuk ke menu buku induk. Nah, di sini buku induk ini adalah data-data dari murid ya, data-data murid-murid yang ada di unit Bimba kita ya. Jadi di sini untuk cara menginputnya kita ada dua tombol sama seperti saat kita menambahkan data staff, ada tambah murid, ada import murid aktif. Kita bisa gunakan salah satu untuk
menambahkan data murid yang ada di unit kita masing-masing. Nah, kita langsung saja untuk menambahkan murid secara satu persatu. Kita bisa klik tambah murid ya. Untuk NIM yang terakhir saya 85. Nah, ini sebagai acuan saya untuk menambahkan NIM nanti. Nah, di sini untuk data-data tambah murid kita membutuhkan NIM, nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya ya. Nah, NIM di sini yaitu nomor induk murid ya. Untuk NIM kita sudah sesuaikan, kita membutuhkan 9 digit angka untuk data NIM. Nah, contoh seperti ini kita sudah siapkan dari Bimba, dari pusat sudah siapkan 5 digit angka 04372. Ini adalah nomor cabang unit Bate Gede. Nah, nanti untuk unit Bapak Ibu akan disesuaikan unit masing-masing ya. Jadi contoh misalkan di sini 04372. Nah, nanti di tempat Ibu akan menyesuaikan nomor cabang unit Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya karena kita membutuhkan 9 digit, artinya kita membutuhkan lagi 4 digit. 4 digit tambahan. Nah, 4 digit tambahannya kita bisa mulai dari nomor 1 jika itu unit baru ya. Contoh misalkan kita bisa menambahkan 0001 seperti ini ya. Jadi sebelum angka 1 ditambahkan 3 digit angka 0 ya, 0001. Nah, kemudian ini jika dijumlahkan maka akan menjadi 9 digit. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Namun karena tadi di tempat kami sudah ada murid-muridnya, data muridnya, jadi saya harus melanjutkan dari angka 0086 ya. Nah, contoh seperti ini. Nanti untuk selanjutnya ya, karena tadi sudah 8 terakhir 85, maka saya masukkan ke angka selanjutnya 0086. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan namanya, contoh tempat lahirnya bisa disesuaikan, contoh ya, misalkan di Jakarta, lalu tanggal lahirnya, misalkan tanggal lahirnya ini karena anak berarti kurang lebih tahun 2022. Nah, seperti ini ya. Kemudian tanggal masuknya bisa kita sesuaikan, contoh tanggal masuknya di awal bulan ini. Nah, kemudian tahapannya kita bisa pilih tahap persiapan jika itu murid baru. Kemudian kita pilih kelasnya, kita bisa kelas Bimba Ayuweo. Golongan, nah golongan ini bisa disesuaikan ya. Ada S2 standar 2, S3 standar 3, S4 standar 4, S5 standar 5, S6 paket 72 khusus ya, kelas khusus. Khusus seminggu 2 kali, kelas khusus seminggu 3 kali, kelas khusus seminggu 5 kali. Kemudian ada program beasiswa ya, ada beasiswa full ini untuk duafa. Nah, seperti itu. Silakan nanti disesuaikan. Nah, untuk contoh saya akan menggunakan kelas yang sering digunakan yaitu kelas S3 atau golongan S3 ya, seminggu 3 kali. Nah, seperti ini. Saya menggunakan S3, kemudian kita isikan SPP-nya. SPP-nya menyesuaikan dengan SPP unitnya masing-masing. Contoh SPP yang berlaku 250.000. Contoh ya, kita tulis tanpa menggunakan tanda baca sama sekali ya. Tidak menggunakan rupiah, tidak menggunakan strip, tidak menggunakan titik dan koma. Kita hanya menulis angkanya saja. Kemudian kita lanjutkan untuk petugas trial jika ada ya. Contoh misalkan untuk petugas trialnya. Lalu kita pilih gurunya. Nah, kemudian kita input nama orang tuanya. Nah, contoh, kemudian kita masukkan nomor telepon orang tuanya. Lalu di sini ada note dan ada catatan ya. Di sini ada dalam kurung opsional. Nah, seperti di petugas trial ini juga opsional. Bisa diisi, bisa tidak ya. Nah, di note ini ada pilihan, ada aktif kembali, belum bayar SPP, cuti, ganti golongan, garansi, murid
masuk, mutasi keluar, pindahan. Nah, contoh. Misalkan ya, misalkan tidak diisi pun tidak masalah. Kemudian di sini ada info. Contoh infonya dari Humas. Kemudian kita pilih alamatnya Jakarta Barat, contoh ya. Nah, bisa diisi lengkap boleh ya, lengkap RT RW, nomor rumah kalau ada silahkan boleh. Ini hanya contoh. Kemudian kita lihat lagi apakah sudah sesuai namanya. Nah, kalau sudah sesuai bisa kita simpan. Nah, maka data murid baru telah berhasil disimpan di sini ya. Ada NIM 0086, tanggal masuknya 1 Agustus, masih 0 bulan, belum ada 1 bulan. Kemudian namanya Azril, umurnya 3 tahun, kelasnya Bimba, golongan S3 seminggu 3 kali, SPP-nya 250.000, nama gurunya Ibu Liftiani Eka. Kemudian tidak ada beasiswa, statusnya murid baru. Di sini ada kolom aksi lihat murid dan ubah murid. Nah, kita bisa kalau misalkan ada murid yang keluar, kita bisa klik di sini ya. Kita bisa pilih salah satu alasan keluarnya. Kemudian kita set sebagai keluar. Jika Ananda keluar, nah nanti contohnya seperti ini ya. Nah, ketika yang sudah keluar akan muncul seperti ini. Ketika kita sudah keluarkan tanggal keluar, nah seperti ini. Statusnya akan merah-merah seperti ini. Nah, kemudian ada kolom aksi lihat ya. Lihat data murid, kita hanya melihat data murid yang ingin kita lihat. Lalu selanjutnya ada edit ya, ubah data murid, kita hanya bisa mengubah nama sampai dengan alamat. Untuk NIM tidak bisa kita ubah ya, tidak bisa kita ubah. Kalau misalkan ada yang salah di NIM-nya, kita harus set sebagai keluar. Nanti ketika kita sudah set sebagai keluar ya, murid yang sudah keluar, nah nanti akan ada muncul seperti ini, yaitu tanda tong sampah yang artinya data ini bisa kita hapus. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa input dari awal. Nah, kemudian di sini juga ada perpanjang beasiswa ya. Ada perpanjang beasiswa. Ini contoh misalkan, nah seperti ini. Ada murid beasiswa yang masih berjalan sampai dengan tanggal 23 Desember 2025. Karena murid ini murid duafa ya. Murid duafa tidak membayar sama sekali ya. Beasiswa full golongannya. Nah, jadi ini dengan statusnya aktif. Nah, di sini ada tombol perpanjangan. Jadi kalau misalkan nanti eh, masa masa beasiswanya habis, Bapak Ibu bisa klik perpanjang di sini. Nanti dia akan memperpanjang sendiri untuk eh, tanggal dan bulan sesuai dengan 6 bulan yang berlaku. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, itu tadi Bapak Ibu jika ingin menambahkan data murid satu persatu, kita bisa menggunakan tombol tambah murid. Nah, jika Bapak Ibu unitnya sudah berjalan dan sudah ada banyak murid, nah Bapak Ibu bisa menggunakan import murid aktif ini ya. Bisa ya, atau menggunakan tambah murid juga bisa. Jadi silahkan digunakan mana saja yang eh, dianggap lebih mudah ya. Nah, untuk tombol import murid aktif ini caranya juga hampir sama dengan tadi ya. Cara kita menambahkan staff secara banyak data. Kita klik here. Nah, nanti kita akan mendownload template untuk import muridnya. Kita save, kemudian kita buka untuk import muridnya. Nah, di sini ketika di sini sudah ada seperti ini bisa kita hapus. Nah, kemudian di sini ada NIM, nama tempat tanggal lahir, kita sisakan di kolom yang pertama. Untuk kolom selanjutnya kita kosongkan. Kalau sudah, kita masuk kembali ke master generate import CSV-nya tadi. Kita masuk ke import buku induk karena kita akan memasukkan data murid. Nah, jadi kita masuk ke buku induk. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk data muridnya dari NIM, nama murid sampai dengan alamat
murid ya. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti tadi di import staff, ada catatan ya, ada yang bertanda bintang dan bertanda pagar. Yang bertanda pagar ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Yang bertanda bintang wajib untuk diisi. Nah, seperti ini ya. Ada yang diisi, ada yang tidak, tidak masalah karena itu opsional. Yang penting di status CSV-nya sudah checklist. Nah, ketika sudah checklist, kita pilih yang paling kanan di kolom CSV, di baris CSV, kemudian kita pilih ketiganya, bisa kita copy, kemudian kita kembali lagi tadi ke template import muridnya, kita klik kanan di sini, kemudian kita paste value, paste yang bergambar 1, 2, 3. Boleh kita save, kita pilih yes, kemudian bisa kita close di sini, kemudian tinggal kita upload. Klik warna merah, kita pilih yang import murid template. Nah, jangan sampai salah ya, kita pilih yang namanya import murid template, kita buka, kemudian kita import. Nah, kita tunggu sampai ada laporannya. Nah, untuk laporannya sudah masuk, sudah kita download, kemudian kita buka. Untuk laporannya dari ketiga data ini sudah berhasil ya, sudah berhasil semua. Oke, bisa kita close dan kita bisa lihat lagi data-data tadi yang sudah kita masukkan, ada 3 murid ya. Nah, seperti ini yang sudah kita import. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk import murid ataupun tambah murid silahkan bisa digunakan salah satu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, itu untuk buku induk. Kita akan lanjutkan lagi ke menu berikutnya, yaitu menu setting. Masuk ke preference, kemudian profit sharing atau bagi hasil, kemudian ada tahun dan bulan. Kita masuk ke aplikasinya, kita pilih setting ya. Di sini setting yang ada di bawah, kemudian kita pilih preference yang bergambar roda gerigi. Kemudian kita pilih preference. Nah, lalu di sini ada royalty atau bagi hasil. Ada tahun 2025 di sini, kemudian ada bulan dari Januari sampai Desember, ada profit share bagi hasilnya. Seperti yang tadi Bunda Nani sampaikan di awal, untuk bagi hasilnya dari 5 sampai dengan 10%, silahkan diisikan sesuai dengan kesepakatan antara mitra dan Bimba. Jika ada kepala unit yang belum tahu berapa bagi hasilnya, silahkan ditanyakan ke mitranya masing-masing ya. Nah, silahkan bisa disesuaikan, bisa diisikan. Contoh misalkan 10% ya untuk bagi hasilnya, diisikan semua dari bulan Januari sampai dengan Desember. Diisi 10%. Nah, kalau sudah, silahkan bisa diklik update. Nah, maka untuk yang sudah kita input tadi akan terupdate dan sudah tersimpan otomatis. Ini untuk royalti, mungkin bisa kita ganti ketika memang ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu kita buka, tidak perlu kita ganti. Nah, itu untuk menu yang kelima, profit share ya, setting preference, so profit share atau bagi hasil. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada menu keuangan. Penerimaan, tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita masuk ke laporannya. Nah, jika ada murid yang membayar SPP, maka kita harus laporkan di penerimaan ini. Ya, setiap ada pembayaran kita langsung saja laporkan. Di sini ada tombol tambah penerimaan. Kita bisa gunakan tombol tambah penerimaan ini. Contoh misalkan ya, di sini ada departemennya juga, ada tahunnya, ada bulannya. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya. Dari tahun, bulan, kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian ketika ada yang membayar SPP, nah Bapak Ibu membayar SPP atau membayar pendaftaran, Bapak Ibu bisa menggunakan menu ini sebagai pencatatan dan pelaporan.
Kita klik tambah penerimaan, kemudian di sini kita diarahkan untuk pilih salah satu murid. Nah, contoh misalkan, nah ini untuk murid ya. Ada kita pilih murid, kemudian untuk bayar SPP kita pilih yang kita isikan satu ya, 1 bulan. Nah, kemudian untuk bayar untuk tahun dan bulan ini kita pilih sudah dipilihkan 2025. Nah, kemudian yang harus Bapak Ibu perhatikan yaitu kolom bulan di sini ya. Jangan sampai salah karena di sini terteranya Januari. Padahal ini sudah bulan Agustus. Nah, jadi kita harus pilih bulan Agustus di sini ya. Nah, AGS kita singkat di bulan Agustus. Nah, kemudian untuk biaya SPP-nya menyesuaikan dengan biaya SPP yang sudah kita input di buku induk. Nah, ketika sudah tinggal kita masuk ke paling bawah, kita masuk ke metode pembayarannya. Contoh, misalkan metode pembayarannya menggunakan transfer. Kwitansi nomor kita isikan nomor urut saja. Contoh ini di bulan Agustus sebagai Ananda atau orang tua yang membayar pertama. Kita isikan saja angka 1. Kemudian tanggal penerimaannya kita sesuaikan. Contoh dia bayarnya di tanggal 1 Agustus. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita cek kembali untuk bayar SPP-nya 1 bulan, bayar tahunnya di 2005 untuk bulan Agustus. Nah, untuk tanggal penerimaannya tanggal 1 Agustus. Ketika sudah sesuai, maka tinggal kita submit. Nah, maka data dari pembayaran SPP atas nama Ananda Senja ini sudah masuk di laporan penerimaan ya. Total penerimaan di bulan Agustus 250.000 sesuai dengan yang kita input. Nah, Bapak Ibu, ini untuk penerimaan ini tidak hanya untuk SPP saja, tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan penerimaan lainnya. Nah, contoh seperti ini ya. Contoh tadi ada murid baru atas nama Azril. Nah, kemudian kita bayar SPP untuk 1 bulan, bayar untuk tahun dan bulan, jangan lupa kita sesuaikan ya. Misalkan ini untuk bayar Agustus, kita pilih bulannya Agustus. Nah, lalu karena anak baru, Azril membayar uang pendaftaran. Contoh pendaftarannya 200.000 ya, contoh. Kemudian untuk selanjutnya ada produk di sini ya, di bawah ada produk. Ada pembelian kaos anak. Kemudian selain kaos anak ada pembelian tas. Nah, seperti itu ya. Tas Bimba. Nah, seperti ini contoh. Ini bisa ya, kita bisa gunakan untuk pencatatan pemasukan di unit seperti itu ya. Nah, contoh seperti ini. Kemudian untuk metode pembayarannya transfer, kwitansinya nomor 2 ya. Selanjutnya, nah untuk total keseluruhan penerimaan di unit ada 550.000 dari biaya pendaftaran dari SPP 450 250 dan ditambah 200 jadi 450 ditambah 100.000 dari penjualan kaos dan tas ya, dari pembelian kaos dan tas. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah sesuai tinggal kita submit ya. Ini tinggal disesuaikan contoh di tanggal 1. Nah, tinggal kita sesuaikan tanggal penerimaannya, kita submit. Nah, seperti ini ya. Untuk total penerimaan di bulan ini 800.000 ini sudah termasuk pendaftaran. Dan tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Nanti ketika kita masuk ke menu bagi hasil, yang dibagi hasil hanya total penerimaan SPP saja. Untuk pendaftaran dan lain-lain tidak akan terhitung di bagi hasilnya. Jadi aman ya untuk pencatatan penerimaan di unitnya masing-masing. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ini untuk menambahkan penerimaan jika ada murid yang membayar SPP. Kita bisa lihat penerimaan SPP di bulan selanjutnya, sebelumnya atau selanjutnya tinggal kita sesuaikan saja bulannya di sini. Nah, seperti ini. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk daftar penerimaan. Selanjutnya kita masuk ke menu berikutnya yaitu menu
keuangan data SPP. Kita masuk ke menu keuangan lagi, kemudian kita pilih di sini data SPP. Nah, untuk data SPP ini di sini ada tahun dan bulan ya. Kita bisa sesuaikan tahun dan bulan yang ingin kita lihat. Nah, kemudian di sini ada data-data murid ya, dari NIM, nama, info SPP, ada sudah bayar, ada keterangan SPP di sini ya, ada sudah bayar. Yang sudah bayar maka akan checklist di sini ya. Nah, yang belum bayar maka akan bertanda silang. Nah, seperti ini ya. Tadi yang berbayar sudah ada 2 murid. Nah, seperti ini ya. Nah, yang lainnya belum, maka di laporannya yang sudah bayar total SPP-nya 500.000, 2 murid yang belum bayar totalnya sekian murid ya. Nah, jadi dari data SPP ini kita bisa melihat berapa murid yang sudah bayar, berapa penerimaan SPP yang belum bayar ya, dan juga siapa saja yang sudah membayar SPP, siapa saja yang belum, bisa kita lihat di menu data SPP. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke menu berikutnya, ada keuangan bagi hasil. Kita kembali lagi ke menu keuangan, kemudian kita pilih di bawah data SPP ada bagi hasil. Nah, di sini tertera rekap bagi hasil setiap bulan di unitnya masing-masing. Contoh nih ya, di sini ada bulannya, bisa kita lihat masing-masing tiap bulan bagi hasilnya. Kemudian di sini kita bisa lihat contoh seperti ini. Murid aktif bulan lalu ada 46, murid baru bulan ini 1, murid keluar, murid aktif bulan ini, murid duafanya ada berapa, murid yang harus bayar SPP ya. Ini ada rekapitulasi muridnya, murid yang sudah bayar SPP, murid yang belum bayar SPP. Kemudian ada rekapitulasi murid, murid yang bayar pendaftaran, murid yang bayar SPP 2, total pendapatan SPP 500.000, persentase royalti 10% dari 500.000 yaitu 50.000. Dan ini membuktikan ya Bapak Ibu, jika total pendapatan pendaftarannya tidak akan mempengaruhi jumlah royalti bagi hasil yang dibayarkan. Jadi untuk penerimaan tadi Bapak Ibu jika memang ingin mencatatkan pendaftarannya, pembeliannya, silahkan. Jadi tidak perlu khawatir nanti akan masuk ke jumlah royalti yang harus dibayarkan. Nah, seperti itu ya. Ini untuk melihat jumlah royalti yang harus dibayarkan mitra kepada kepada Bimba. Nah, seperti itu ya. Di menu bagi hasil. Lalu kita akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu keuangan kirim laporan. Berulang setiap bulan, ada tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Kita bisa masuk ke keuangan lagi, kemudian kita pilih kirim laporan. Nah, di sini kita ada tahun dan bulan, kita bisa lihat juga bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk mengirim laporan, jika kita ingin mengirim laporan ya, maka kita bisa klik tambah data di sini. Kemudian laporan untuk bulan. Nah, contoh misalkan kita mau laporan bulan Agustus ya. Kemudian tanggal bukti bayar. Nah, contoh tanggal bukti bayar kita bayarkan hari ini, contoh misalkan ya. Kemudian untuk bukti bayarnya yaitu bukti pembayaran royalti atau bagi hasil dari mitra ke Bimba, bisa diupload di sini ya. Jadi misalkan eh, mitra sudah bayar royaltinya, sudah ada bukti transfernya, tinggal kita upload bukti transfernya ke kolom ini. Nah, kita tinggal browse, kita pilih untuk yang akan kita upload atau bagi hasilnya ya. Nah, contoh seperti ini. Kita anggap ini laporan bagi hasil ya, atau kemudian untuk selanjutnya bisa kita update. Nah, maka untuk laporan bulan Agustus ya, kita kirim tanggal 11 Agustus.
sudah masuk dengan jumlah yang harus dibayarkan 50.000 secara transfer manual, sudah ada bukti bayarnya. Nah, misalkan kita mau mengubah laporannya lagi, kita bisa klik di sini untuk ubah tanggal laporannya. Nah, di sini ya, kita bisa sesuaikan jika ada yang kurang atau ada perubahan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini untuk kirim laporan. Kemudian yang terakhir ada DPO, yaitu data perkembangan unit, ada jumlah murid, keuangan, dan grafik. Kita coba lihat di DPU. Nah, di sini ya, kita masuk ke DPU. Kemudian ada tahun di sini, ada data perkembangan unit, profil unit, kemudian ada murid ya. Di sini ada murid. Nah, seperti ini. Ini kolom murid dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian di sini ada keuangan. Nah, dari total pendaftaran, pendapatan, tanggal bayar. Nah, ini setiap bulannya sudah tercatatkan di data perkembangan unit. Kemudian ada grafik data perkembangan unit, yaitu jumlah murid setiap bulannya dari bulan Januari sampai Desember ya, 1 tahun. Jika grafiknya meningkat seperti ini ya, bertambah, artinya setiap bulan ini ada peningkatan ya, walaupun cuma satu, 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 tapi ini meningkat. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini untuk data perkembangan unit, dan itu adalah menu terakhir yang harus Bapak Ibu input ataupun perhatikan untuk laporannya. Selain 10 menu tersebut ya. Nah, ini contoh, ada menu absensi, ada menu murid trial dan sebagainya. Bapak Ibu bisa eh, tidak diabaikan saja ya. Jadi tidak perlu dipikirkan. Nah, yang perlu diperhatikan hanya 10 menu yang tadi sudah kita sama-sama coba untuk input dan update. Nah, nanti untuk fitur utama ini juga akan kami kirimkan setelah meeting ya, setelah acara berlangsung. Jadi nanti ini bisa buat acuan Bapak Ibu untuk pengisian laporan aplikasi unitnya masing-masing. Dan itulah Bapak Ibu untuk cara kita mengisi laporan aplikasi laporan unit masing-masing. Nah, untuk itu selanjutnya ya, kita bisa buka sesi tanya jawab jika ada Bapak Ibu yang mungkin masih bingung karena mungkin penjelasan saya terlalu cepat, atau mungkin karena Bapak Ibu masih hanya melihat belum mempraktekkan jadi masih bingung bagaimana caranya. Nah, silahkan. Kita akan buka sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bunda Nani langsung ya, Bunda. Ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya serahkan ke Bunda Nani untuk bisa eh, memfasilitasi tanya jawab, nanti dibantu Bu Lucy dan Pak Pati juga mungkin ya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Pak Arif untuk materinya hari ini ya, training aplikasi untuk mitra-mitra aktif. Halo, terdengar ya Pak Arif? Terdengar Bunda? Oke, ya. Baik, eh untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab gitu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum paham atau jangan minta diulangi lagi ya. Kalau minta diulangi lagi, kita akan kirim apa namanya rekamannya hari ini. Nanti bisa diulang, di, diputar sepuasnya di rumah. Karena kalau di sini kalau diulang lagi, nanti waktunya yang tidak cukup gitu. Oke. Ya, dan tentu bisa dipaus-paus ya Bun. Bener. Oh ya nggak bisa ini di apa diulang lagi di pause, diulang lagi di pause sampai akhirnya pause-nya rusak. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Nanti bisa dibantu. Atau ada sepertinya banyak mitra baru ini. Boleh saya berkenalan dengan saya kurang paham ini daerahnya di mana. Kalau Cinanjung itu di mana ya? Ungasan tuh di Bali. Kita tahunya Ungasan doang di Bali. Cinanjung di mana?
Ah, ini ada mitra lama ini, unit Petamburan atau unit Margahayu Utara nih di Bandung nih pasti. Yang lainnya pakai nama saya belum paham ini. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Malu-malu, raise hand atau kalau malu raise hand aja ditulis di apa nama di chatting ya. Nanti akan dibantu untuk menjelaskan. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang akan bertanya. Nah, ini ada Bimba VGH 3. Ini sepertinya unit lama ini VGH 3. Villa Gading Harapan. Cinanjung. Nggak ada yang mau bertanya? Cinanjung. Cinanjung di Jatinangor ya, Bandung. Cinanjung mana ini? Yang baru. Iya, halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dari mana? Ibu Reva dari Cinanjung, Bu. Betul, Cinanjung di Jatinangor. Jatinangor. Jatinangor Iya, itu dong, apa namanya? STPDN ya? iya, Tanjung Sari sih lebih tepatnya. Ah, ya, Perbatasan, ya, 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 Tanjung ya. Sari dan Jatinangor. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Perihal, Sebetulnya udah cukup jelas. Eh, Alhamdulillah, iya, pinter Ibu ya. mungkin mau bertanya ini saja sih, Monggo, Bu. silakan. Iya, untuk pembayaran royaltinya itu tuh dari Mm-mm. satu murid ya, Bu ya? Berarti. Oke, ada lagi? Udah sih itu saja, Bu. Itu Soalnya aja yang ya. lainnya udah cukup jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Iya. perihal perihal apa namanya tadi pembayaran royalti. Pembayaran Ya. royalti itu pembayarannya 1 bulan di total Bu, di total keseluruhan 1 bulan. Nanti berapa persennya? Nah itu yang harus dibayarkan seperti itu. Bukan bukan Oh, satu murid, jadi total keseluruhan, total SPP ya mm, terutama ya karena kalau iya. pendaftaran itu 100% milik mitra. Tapi Oh iya. kalau SPP itu total sorry kalau apa pembayaran SPP itu nah itu 5% atau 5 atau 10% yang harus dibayarkan atau yang kewajiban yang sudah disepakati itu ke Bimba itu berapa nah itu bisa 5 sampai 10%. Nah itu setiap bulan dari total keseluruhan SPP. Jadi Oh bukan iya. bukan bukan per murid nanti bayar per enggak di total secara keseluruhan selama satu Oh, bulan gitu dan oh, dibayarkan iya. di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya seperti itu. Oh, begitu. Oh ya, Ya. siap. Baik, Bu. Segitu aja pertanyaan dari Baik, saya. Terima terima kasih kasih banyak, Ibu. Bu. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama. Pengisian nomor induk karyawan. Sebelumnya saya isi dengan nomor induk kependudukan. Ini maksudnya karyawan ya. Dan setelah saya lihat tidak bisa diubah lagi. Bagaimana ya Pak Bu untuk mengubahnya? Ini mungkin Mas Arif nih yang Pak Arif yang bisa menjelaskan perihal nomor induk karyawan. Nomor induk karyawan itu sebenarnya nggak usah pakai nomor kependudukan ya. Bisa aja nomor namanya contohnya nih ya nomor induk 001 untuk KU, 002 untuk guru pertama, guru kedua gitu sebenarnya seperti itu. Tapi kalau mau dirubah dari nomor kependudukan jadi coba deh Pak Arif bisa menjelaskan mungkin. Silakan Pak Arif. Hmm. Ya, baik Bunda, terima kasih Bu Rizky Syafritri di Bimba Melayu atas pertanyaannya ya. Jadi seperti yang tadi kami jelaskan di awal untuk nomor induk karyawan ya atau nomor induk di yang ada di Unit. staff ya, data staff ya, unit data staff. Nah, di sini memang
tadi kami sampaikan ketika Bapak Ibu ingin mengubah memang tidak bisa ya di sini ya seperti ini ya. Contoh sudah di kunci untuk nomor induknya, nomor induk karyawannya. Nah, tetapi ini bisa disiasati ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan eh kalau misalkan memang salah nomornya, karena ini juga tidak paten gitu ya, tidak perlu tidak kita catat gitu ya. Jadi ini bisa disesuaikan saja, misalkan eh salah atau tidak bisa digunakan lagi, silakan bisa kita keluarkan dulu ya Bapak Ibu untuk data gurunya gitu. Kita keluarkan terlebih dahulu, kita Dihapus. kita set sebagai keluar dulu. Mhm. Nah, setelah kita Jadi set ulang sebagai lagi. keluar, maka dia akan muncul tombol hapus di sini ya. Kalau dia masih aktif seperti ini kan tidak ada ya di sini. Tidak ada. Nah, kalau sudah kita keluarkan maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul delete stuff bisa kita hapus. Nah, setelah kita hapus nanti bisa Masukin lagi. kita masukkan lagi datanya. Nah, namun ini karena nick ya hanya bisa digunakan sekali. Nah, seperti itu. Contoh misalkan kenapa saya tidak bisa mulai dari awal lagi ya karena nick hanya bisa digunakan sekali. Kalau misalkan tadi yang digunakan 001 sudah digunakan, tapi karena salahnya menggunakan nomor induk kependudukan, insya Allah aman ya kita bisa menggunakan nomor urut. Tapi kalau misalkan salahnya itu sudah menggunakan angka yang sama, itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah angka selanjutnya gitu ya menggunakan Mm-mm. angka selanjutnya seperti itu kita Misalnya, input dari misalnya ini awal Pak Arif, biar nggak lupa ya, nomor unit gitu, nomor unit berapa? Kategori nomor unitnya berapa? 04372. 04372. Nah, itu kalau mau panjang gitu loh. Belakangnya nanti bisa diurutin 001 KU, 002 guru, guru seperti itu. Bisa seperti itu. Ya, ya betul bisa seperti itu ya Mm-mm. Bapak Ibu jadi Yang penting disesuaikan. jangan mengulang nomor yang sama seperti itu ya. Mm-mm. Ya betul Bunda seperti itu Rizky. Bu Rizky apakah sudah dapat diterima. Jadi dihapus dulu, dikeluarkan dulu, kemudian dihapus dan dimasukkan kembali datanya. Gitu ya. Ya betul Bunda. Oke, terima kasih Pak Arif. Oke, selanjutnya Bimba Margahayu yang raise hand nih. Iya, ada nggak Bu suara saya? Ada dong. Ini Bu, saya mau izin tanya. Kan Monggo. ini sih Bu yang royalti. Kan Mm-mm. persentase royalti itu tadi apa namanya setelah keseluruhan muridnya ya Bu ya. Mm-mm. Nah, saya coba lihat nih Bu di laporan bagi hasil. Nah, tapi Mm-mm. itu tuh Nggak ada. iya masih 0%. Berarti itu Heeh. nunggu sampai Berarti akhir itu bulan bisa gitu. dilihat di, nah itu Bulu sih mungkin yang bisa jelasin. Oh, baik Bu. Coba gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda dan Pak Arif. Saya mencoba membantu jawab untuk unit Margahayu. Itu tadi tidak ada tampilan persentasenya ya, Bu? Iya Bu, belum ada gitu. Boleh sambil dibuka aplikasinya Pak Arif, kita sambil uji coba. Itu ada di settingan paling bawah ya Bu, namanya preference. Preference ya Bu. Iya, Sambil saya buka itu. juga ya Bu. Iya. Oke. Itu diklik nanti Ibu set dulu total persentasenya berapa dari 5 sampai 10 disesuaikan. Oh iya. Sudah Bu. Iya, lalu di-update. Nanti baru tampil persentasenya di kolom bagi hasil. Contohnya di keuangan, lalu ke bagi hasil. Nanti tinggal pilih bulannya tadi yang di set itu bulan apa. Misal bulan Juli. Iya. Ya, itu nanti akan tampil ya Bu, persentasenya yang tadi Ibu sudah atur. Oh iya, sudah ada Bu. Dicoba Iya. tadi. Oke. Iya, makasih Bu. Iya, terima kasih. Sama. Untuk lebih mempermudah Bu,
preferensinya di itu aja ditulis aja dari Januari sampai Desember, jadi nggak lupa nantinya. Oke, baik Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Bimba Karangambun. Bimba Karangambun di mana nih? Wah, Kalimantan. Jauh sekali nih Bimba Karangambun. Saya mau kenalan dengan bapak atau ibu siapa nih? Ibu Ayu Nur Aisyah. Iya, Bunda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh sekali nih di Kalimantan ya, Tanjung Iya, Redep. Bunda. Saya Waduh, khas Padang. salam kenal dari Jakarta. Alhamdulillah, Jauh sekali. Bunda. Akhirnya Iya, bisa berjumpa walaupun di ini ya, di apa namanya, di Zoom. online, di Iya, Zoom. iya. Bro, belum ada, Bunda. Belum ada ya. Kayaknya pernah ada di Brau, Tanjung. Pernah. Dulu Pernah ya, pernah ha? ada. Ya Heeh. tutup Terus karena tutup. Krismon apa namanya, COVID COVID dulu. sepertinya. Heeh, Iya. betul, Heeh. betul. Emang COVID memisahkan kita. Iya, luar biasa. Tapi setelah itu mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya semuanya. Amin. Oke, sudah paham atau sudah seberapa jauhkah memahami tentang Bimba ini, Bu Ayu ya? Iya. Mm-mm. Kalau untuk aplikasi dan lain-lain, insya Allah tadi sudah cukup jelas, Bunda. Saya Ah, juga udah nonton YouTube-nya sebelumnya. oh ya ya ya, Nah, alhamdulillah. saya Lain-lainnya juga pernah di itu. Bimba, Kalimantan Selatan soalnya. Oh, sudah pernah di punyanya Brau itu. Bukan, dulu saya di Bimba, Kalimantan Selatan ikut di Ibu Wiwit. Oh, berapa lama di sana? Saya lupa, 2 tahun apa 3 tahun Oh, gitu, Bu. berarti memang sudah paham tentang Bimba ya. Iya, Alhamdulillah sekarang pulang ke punya Berau sendiri. mah. Iya, Sekarang punya sendiri, alhamdulillah. ya Kalau Allah. dari Tanjung Redep ke Berau berapa lama, Bu? Tanjung Redep ke Berau. Kita Berau, Bun. Enggak, maksudnya ke unit Banjarmasin. yang ke unit. Banjarmasin jauh, Bun. Banjarmasin kan Kalimantan Selatan ya. Mm-mm. Kita Kalimantan Hmm. Timur, lumayan. Oh, ya 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 Hmm. ya. Enggak, unit yang lama itu? Unit yang lama itu Kalau unit yang lama dari saya itu Heeh, lumayan sih, dekat, lumayan. yang Tanjung Redep itu. Apa sih Hmm. namanya dulu tuh Tanjung Redep ya? Iya, Tanjung Redep kayaknya. Itu posisinya kebetulan pas di belakang rumah ibu saya. Oh, gitu. Pantes Iya, pantes apa namanya, dekat gitu terus akhirnya alhamdulillah ibu punya iya. sendiri ya. Tapi zaman itu saya belum di Berau, Bunda. Zaman itu saya Heeh. masih di Samarinda. Oh, ya Pas ya ya. kembali ke Berau, saya lihat, loh sudah tutup ternyata Ya, gitu. ya, ya. Mitranya memang waktu itu ya istilahnya komunikasinya baik lah dengan Mm-mm. kami ya. Bu, mohon maaf unitnya udah muridnya sudah habis gitu. Pas Iya. waktu COVID juga mau diperpanjang nanti aja deh, kalau kalau kebetulan gurunya juga waktu itu katanya resign apa segala macam, ya Mm. sudah. Terus sampai sekarang belum 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 komunikasi lagi dengan mitranya sih. Iya, Bunda. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Untuk sementara belum, Bun. Oke, ya apa namanya, tetap tetap belajar ya Bu ya. Sangat Iya, insya Allah. oke. Jadi kalau ada yang kurang paham bisa hubungi saya atau Bu Lucy atau yang lainnya perihal kemitraan ya. Siap, Bun. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bunda. Oke, baik. Nah, itu dari Tanjung Redep Kalimantan. Coba dari Kalimantan jauh sekali kan? Berapa pulau tuh? Satu, Jawa, Sumatera ke sini ya. Dua, tiga pulau. Dua, tiga pulau terlampaui oleh Bimba Ayu. Wah, mantap. Oke, kita mau ke mana ya? Yang deket aja deh, ke Petamburan nih. Dengan Bimba Petamburan nih kayaknya deket. Punyanya Pak Rudi bukan ya? Bukan ya?
Hah? Oh, ini siapa nih? Ibu siapa nih yang raisen? Dengan ibu siapa dari unit apa? Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Saya ibu. dari unit Meruya Utara dengan Azizah. Oh, Meruya Utara. Masalah namanya user. Saya juga nggak tahu nih user. Iya Bu, Meruya Utara punyanya Pak Prio ya, bukan? Pak Riri. Oh, Pak Riri. Oh, iya, Ya, iya, iya. Oke, iya. oke. Eh, Bu, saya ada yang mau Ah, ah. saya tanyain Bu. Silakan. Untuk jika salah penginputan data siswa keluar, apakah caranya sama dengan cara memperbaiki kesalahan pada NIK? Oke, maksudnya mitra unit muridnya udah keluar terus mau dimasukin lagi gitu. Enggak, Enggak. kita telah masukin data siswa keluar gitu, Bu. Sebenarnya belum keluar, tapi kita masukin Oh, gitu. data siswa keluar, iya. Oke, coba bisa dibantu Bu Lucy ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sama. Baik, Bunda. Saya bantu minta tolong Pak Arif untuk sambil ditampilkan aplikasi online-nya. Kita ke buku induk berarti ya, Bu, ke murid, lalu ke buku induk. Lalu contohnya kita cari murid yang sudah keluar, Pak Arif. Jika ingin mengaktifkan kembali, nanti di sebelah kanan ini ada aksinya, Bu. Yang checklist hijau itu bisa langsung diaktifkan kembali jika itu salah ngeklik keluar. Set sebagai aktif. Jadi murid tersebut aktif kembali jika memang salah pengeklikan keluar seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Lucy untuk penjelasannya. Terima kasih kembali, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Salam buat mitranya ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam manis dari Pak Arif katanya. Oke, siapa lagi nih yang ingin bertanya? Bimba 372. Ini unit pasif apa unit apa nih 372 Pak Arif? Biasanya yang ada 372 itu unit pasif ya namanya. Halo, Assalamualaikum. Dengan Bimba 3. Nah, ini ada Bu Endang. Bu Endang Reformasi bukan? Assalamualaikum Bu Endang. Ada lagi yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Nanti pertanyaannya bisa buat belajar yang lain juga. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya, Pak Arif. Berarti apa ya? ki- Kita buat ini aja, kuis. Kita buat kuis, Pak Arif. Kita buat kuis apa ya, Pak Arif? Siapa yang bisa berarti dia sudah paham. Suaranya Pak Arif. Ya, Bunda. Ya, bikin kuis, Pak Arif. Siapa yang bisa itu berarti raise hand. Hmm.
Nah, saya mau bertanya ini. Nah, perihal apa namanya paket. Nah, ketika ada paket pembayaran selama 1 tahun, bagaimanakah cara melakukan SPP per bulannya? Oke, ayo siapa yang bisa menjawab? Apakah ada yang pembayarannya paket selama setahun, namanya gitu. SPP-nya setahun dibayarkan di muka. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan laporan setiap bulannya di laporan ini? Apakah dibayarkan di awal selama dari tahun pertama, mamanya Januari dia bayar 1 juta, dibayarkan 1 juta full di awal tahun itu. Apakah seperti itu? Ada yang bisa jawab? Biasanya mitra-mitra yang lama ini, yang ada paket-paket. Ah, mungkin Pak Arif bisa menjelaskan nih Pak Arif perihal paket pembayaran. Tadi udah dijelaskan belum Pak Arif? Belum Bun untuk paket. Ya, coba dijelaskan. Mungkin nanti ada orang tua yang membayar paket, namanya lebih murah kan biasanya paket tuh. Namanya setahun itu, 6 bulan deh. 6 bulan itu, setahun, per bulannya itu 2,5. Nanti bisa per tahunnya jadi 1 juta atau 12,5. 12,5. Ya, 12,5. Pokoknya dimurahin kan lebih paket gitu. Nah, itu untuk masukin ke SPP-nya itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih Bunda. Jadi ya Bapak Ibu sambil coba saya, nah di sini ya untuk, nah untuk golongan di sini kan Bapak Ibu ada kelas paket ya tentunya. Nah untuk paket 72. Nah ini untuk kelasnya sendiri seminggu 3 kali ya seperti kelas biasa. Nah untuk kelas paket ini kan tentunya untuk, kalau dihitung bulannya itu kan untuk 6 bulan gitu ya. Artinya satu murid itu akan membayarkan 6 bulan full ya untuk berkegiatan atau untuk dibimbakan seperti itu. Nah, dan untuk pembayarannya pun bisa harus di awal gitu ya, harus di awal bulan gitu. Jadi di bulan pertama gitu, bukan bulan kedua atau bulan selanjutnya. Jadi untuk di laporannya, untuk pembagiannya gitu ya, untuk pembayaran SPP-nya itu Bapak Ibu harus dipilah satu persatu. Jadi misalkan ketika Bapak Ibu untuk di paket 72 itu diberikan diskon gitu ya. Kalau misalkan kalau di regulernya, kelas regulernya itu 200.000, tetapi ketika Bapak Ibu membayar paket, nah didiskon 10.000 setiap bulan. Nah itu boleh ya, boleh seperti itu didiskon ketika paket. Nah biasanya seperti itu untuk paket. Nah ada diskonnya karena dia membayar langsung di awal. Nah untuk pembayarannya itu harus kita breakdown setiap bulan gitu. Jadi kita breakdown. Contoh misalkan pembayarannya full di awal, maka setiap 1 bulan karena kita diskon 10.000 tiap bulan gitu ya, 10.000 tiap bulan. Jadi untuk pembayarannya itu misalkan di bulan pertama kita isikan pembayaran untuk 1 bulan. Nah, contoh misalkan untuk penerimaannya, jadi ketika kita penerimaan tidak bisa langsung ke 1 bulan tersebut gitu, atau tidak bisa kita fullkan untuk pembayarannya gitu. Jadi pembayarannya harus kita breakdown, harus kita bagi 6. Betul, setiap bulannya contoh
seperti ini. Jadi untuk Ananda Ramadan contoh misalkan ya. Nah, ini untuk membayar 1 bulan. Ini untuk contoh untuk awal bulannya di bulan Januari gitu. Nah, untuk SPP-nya ya harus kita sesuaikan dulu di buku induknya. Contoh seperti ini. Kita buku induknya kita ubah contoh yang seperti yang ini saja ya, yang di paling atas senja. Nah, misalkan SPP-nya tadinya 200.000 per bulan karena dia akan di kelas paket ya, di kelas paket dan setiap bulannya membayarkan setiap bulannya diberi diskon 10.000 jadi di SPP-nya kita ubah menjadi 190.000. Jadi kita bagi dari total pembayaran dibagi 6 bulan. Ya, bagi 6 bulan seperti itu. Nah, untuk pembayarannya jadi seperti ini. SPP-nya kita buat 190.000. Kemudian untuk pembayarannya, Untuk golongannya diganti nggak, Pak? iya untuk golongannya diganti Ah, paket 72. Nah, oke. seperti ini. Golongannya diganti pakai 72, SPP-nya diganti 190.000, kemudian kita simpan. Lalu untuk pembayarannya ya kita buat langsung Sesuaikan. disesuaikan. Jadi kita input 6 kali gitu. Kita Hmm. input 6 kali setiap bulannya. Nah, seperti ini contoh senja dari bulan Januari kita masukkan gitu ya. Satu, kemudian kita pilih metodenya, contoh misalkan untuk tanggal penerimaannya hari ini ya, jadi tanggal pembayaran gitu. Misalkan pembayarannya hari ini, tinggal kita submit. Kemudian untuk untuk pembayaran berikutnya pun seperti itu. Tinggal kita ubah bulannya, tanggal penerimaannya tetap ya, tetap Hari ini. tanggal hari ini gitu. Hmm. Tinggal kita submit lagi, kemudian sampai 6 bulan. Jadi untuk total biaya yang dibayarkan itu sudah sesuai dengan jumlah paket 72 kita ketika eh, kita totalkan, kita jumlahkan seperti itu. Mungkin itu Bunda. Tapi untuk laporannya gimana Pak Arif? Masuk secara paket keseluruhan atau tiap bulan? Untuk Pembayarannya, laporannya, pembayaran pembayaran bagi hasilnya. untuk Itu iya untuk bagi hasilnya akan masuk. sesuai bulan atau secara keseluruhan di bulan yang sama penerimaan? Hmm, Bunda Mungkin bantu bisa jawab ya. dibantu. ya, Oke, silakan Bu Lucy. Iya, tadi sesuai yang sudah dijelaskan Pak Arief, karena kan penginputannya itu setiap bulan adalah di tanggal penerimaan menerima uangnya ya. Mm-mm, Berarti semuanya itu kan masuknya di penerimaan Agustus untuk SPP 6 bulan. Berarti mm-mm, royaltinya masuknya di 1 bulan itu Bun. Jadi di bulan Agustus SPP si anak tersebut itu dari Januari sampai Juni masuknya misal di penerimaan Agustus gitu. mm. Jadi Jadi di secara bulan jadi selanjutnya sudah tidak dihitung royaltinya karena itu sudah masuk di eh, penerimaan Agustus. oh jadi bulan-bulan selanjutnya tapi tetap ada laporannya. Tetap Masuk tetap ada. laporan ya. Iya, Laporan tapi SPP-nya tidak mungkin nol terhitung ya. untuk royalti iya. Oke, ya, 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 ya. Paham, paham, Jadi paham. nanti di data SPP-nya akan checklist setiap bulannya karena memang sudah dimasukkan penerimaannya namun dijadi 1 bulan itu di bulan Agustus. Oke, oke, oke. Coba deh dicoba di laporannya di bagi hasilnya deh Pak Arif. Kalau paket gitu Pak Arif, bagi hasilnya. Coba dimasukkan terlebih dahulu saja Pak Arif penerimaannya. Tadi senja ya. Januari tadi sudah. Januari. Oke. Sekarang Februari. Ada yang belum masuk. Oke. Februari.
Maret Pak Arif tadi yang Februarinya sudah dimasukkan. Belum Bu Lucy, kalau Oh, sudah kan oh ya, pasti akan tidak Hilang. bisa ya. ya. Mm-mm. Maaf. Maret. Oke. April. Mei. Juni. Oke. Oke, masuk semua Januari, bayaran bulan Januari. Januari sampai Juni. Oke. Di bulan pembayaran di bulan Agustus. Totalnya 640. Oke. Harusnya bayarnya di iniinnya bulan sebelumnya Juli. Jadi kita ketahuan, coba deh pembayaran di bulan Juli. Jadi di bulan Agustus ketahuan nggak dia bayar, gitu, pembayaran nggak gitu. Nah itu masuknya ke murid yang belum bayar atau murid yang sudah bayar Itu biasanya Bu Lucy? sudah bayar, Bun. Jadi Sudah kalau bayar kita ya. untuk mengecek data murid itu sudah bayar atau belum, kita bisa ke murid, Mm-mm. lalu data SPP, itu kita contoh misalkan kayak tadi senja, senja kita ingin cek untuk di bulan Februari itu sudah SPP atau belum ya, itu bisa langsung dicek, diklik, dicari namanya senja. Nggak ada. Nah, kan? Makanya dianggap Tadi belum bayar dia. senja, bukan Bun. Boleh ke buku induk dulu Pak Arif, coba dicek itu tadi masuknya dia di bulan apa. Iya masuk. Murid, Mm-mm. murid, buku induk, lalu senjanya. Mungkin tadi pilihan senjanya ini kan aktifnya 9 Mei ya Bun. Ini diganti Hmm, dulu aja Pak Arif jadi tanggal Januari. masuknya 1 Januari. Ya, lalu disimpan. Kita bisa cek kembali di keuangan, lalu data SPP di bulan Februari bisa langsung dicari senja. Ya, ini kan contohnya Hmm, sudah SPP karena tadi sudah dimasukkan di penerimaan Agustus. hmm. Oke, oke, oke. Jadi ada tanda checklistnya yang sudah membayar SPP. Oke, Seperti itu Bunda Pak Arif. walaupun. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy untuk penjelasan paketnya ya. Begitu. Demikian, mungkin nanti ada murid yang membayar paket, ya, caranya seperti itu. Ya, tetap ditulis di kapan dia bayar di awal bulan lah seperti itu. Untuk bulan selanjutnya nanti tinggal mengklik SPP-nya aja gitu. Tapi sebelumnya ditulis di golongan muridnya itu paket seperti itu. Ya, oke, baik. Saya tanya sendiri, jawab sendiri deh.
Nggak jadi kuisnya deh Pak Arif. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu tentang Bimba atau tentang kesulitan apa di Bimba? Monggo. Terutama di selama bermitra. Ini ada Ibu Nani Suryani. Bu Haji Nani bukan ya? Bukan ya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita kembalikan ke Pak Arif aja deh. Ya, Ya, halo Bun. silakan Pak Arif. Saya kembalikan ke Pak Oke, Arif. ya baik. Terima kasih Bunda. Ya, mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya, artinya kita akhiri ya untuk Ya, training aplikasi kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup acara training aplikasi, apakah ada yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bunda Nani? Silahkan Bun, jika ada. oke, baik. Sekali lagi, terima kasih Pak Arif untuk pembelajarannya hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan belajar training aplikasi laporan untuk unit-unit aktif ya. Semoga ke depannya kita bisa sesuai dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita sepakati atau kerjasamakan apa namanya yang menjadi kewajiban gitu. Nah, nanti ketika mitra sudah melakukan kewajiban maka haknya akan dipenuhi gitu loh. Oke, dari saya cukup Pak Arif. Saya mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas penyampaiannya dan untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan juga pemaparan dari Bunda Nani dan juga Bu Lucy dari Divisi Kemitraan dan juga tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra dan juga Kepala Unit yang mengikuti acara training aplikasi pada hari ini. Dan tentunya juga kami minta maaf jika masih banyak kekurangan dan kehilafan dalam memberikan pembelajaran ataupun dalam berkomunikasi ya. Semoga tentunya apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di training aplikasi bulan depan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Bimba, Tetap tetap semangat semangat dan 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 terus tetap terus belajar. belajar. Relawan pembelajar Bimba, berbuat Berbuat baik 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 dengan 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 bijaksana. 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 Sampai jumpa bulan depan. Dadah. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih semuanya.